Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Waalaikumsalam. channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti sebenarnya ini beberapa waktu lalu Menko Polhukam Mahfud MD membuat heboh begitu ya dengan mengungkap adanya transaksi 300 triliun ya yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, dan itu sudah dikonfirmasi oleh PPATK. Namun kemudian ini anti klimaks ya, follow up update selanjutnya ternyata Mahfud MD mengkoreksi ya bahwa mengatakan yang mencurigakan itu sebenarnya bukan korupsi tetapi TPPU atau pencucian uang. Ya, ini apa bedanya? Saya nggak ngerti karena kan pencucian uang itu ya kelanjutan dari korupsi sebenarnya ya. Dan kemudian ini sepertinya dikoreksi lagi ya pada perkembangan selanjutnya, dikatakan bahwa ini adalah bea-bea atau biaya-biaya yang sebenarnya bukan korupsi. Nah, tentunya publik ingin agar kasus 300 triliun ini diusut tuntas ya, dan Sri Mulyani mempertanggungjawabkannya, dan tidak hanya ditangani di Kementerian Keuangan tapi kemudian ditangani oleh Kejaksaan atau KPK. Untuk membahas hal tersebut saat ini sudah terhubung dengan pakar politik komunikasi Profesor Cipta Lesmana. Halo, apa kabar Prof? Baik, apa kabar, Mbak Rahma? Baik, ini Prof, ini sempat ini nggak Prof? Anti klimaks nih kayaknya sudah nggak ada kabarnya lagi, ini mulai meredup ini 300 T ini. Ya, Coba bertahan. ini aneh bin ajaib. Pertama, kita garis bawahi 300 triliun itu dana yang maha besar. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Tidak pernah terjadi. Memang Seperempat betul. APBN ini Pak sebenarnya. Ya, ya, ya. Memang betul yang pertama menggulirkan bola ini adalah Menko Polhukam. Anu Pak Mahfud MD ya, Profesor Mahfud MD. Lalu cepat-cepat dia seperti ingin mengoreksi ya. Saya tidak mengatakan korupsi ini, tidak ya. Yang saya katakan ini dana hasil dari money laundering, pencucian uang. Nah, sampai di sini Pak Mahfud seperti tidak tahu apa perbedaan atau persamaan antara korupsi dan money laundering ya. Saya buka banyak textbook, saya buka banyak eh, eh, buku dan teks gitu ya. Dikatakan intinya corruption and money laundering is very closely interlinked. Itu maaf sama juga apa ya, eh, kentut dan tai kira-kira begitu. Nggak bisa dipisahkan itu, nggak bisa. Kita bicara money laundering, pasti kita bicara korupsi. Dan kita punya undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Ini mestinya cepat ditangkap bola itu oleh siapa? Ya, pertama oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ya, karena memang yang terjadi di Kementerian Keuangan katanya. Terus yang mesti cepat ditangkap adalah KPK. Tapi KPK juga seperti seirama dengan Pak Mahfud bahwa ini bukan korupsi, ini kan money laundering. Bagaimana ini ya? Seperti nggak mengerti. Bacalah, bacalah, bacalah ya. Tindakan money laundering itu hampir persis sama dengan korupsi, pencucian uang. Jadi misalnya narkotik ya, narkotik uangnya itu dilempar sini, lempar sana gitu ya. Tapi pada hakikatnya adalah tindak pidana korupsi. Uang kotor sehingga harus dicuci. Ya, ya. Nah, saya kira semua pihak, termasuk Prof. Cipta Lesmana, minta dengan sangat kepada kepada Menteri Keuangan dan Menko Polhukam, tanggung jawab Anda sekarang untuk ya menjelaskan sejelasnya dan untuk menindak. Oke lah, sekaligus nggak bisa satu-satu. Saya kepengen yang gede-gede dulu aja yang disikat begitu kan, bisa gitu kan ya. Terus KPK mesti cepat-cepat. Tapi kalau KPK, saya sangat-sangat pesimis. KPK di bawah pimpinan Pak Firly ini memang sudah lama memble, mesti cepat gitu ya. Terus yang ada satu hal yang mencurigakan juga, yang bikin kita bingung. Begini, Mbak Rama, di setiap instansi pemerintah ada jabatan strategis, jabatan tinggi, yaitu Irjen, Inspektur Jenderal. Irjen itu pengawas tertinggi di setiap instansi pemerintah. Dia yang mengawasi. Ya. Dalam kasus
300T ini baru 2 hari 3 hari Irjen Kementerian Keuangan langsung dilempar ke BUMN menjadi dirut atau komut BRI. Ini misterius. Sebab Irjen Keuangan sangat dibutuhkan untuk melacak kasus yang menghebohkan ini yang menyangkut 300T. Kok tiba-tiba dicopot, dilempar ke BRI? Apa kaitannya dengan BRI? Bingung kita, bingung. Dan Ibu Sri Mulyani tidak juga memberikan penjelasan, Erick Thohir juga tidak memberikan penjelasan kenapa tiba-tiba Irjen Keuangan, saya lupa namanya, dilempar ke BRI. Nah, itu hal itu yang banyak yang mencurigakan, banyak yang membuat masyarakat bingung segala gitu ya. Semua pihak menuntut supaya ini jangan dianggap enteng ya. Ini ledakan bom yang luar biasa sekali. Sekali lagi karena 300 triliun. Mbak Rama mengatakan seperempat dari APBN kira-kira gitu ya. Nah, ini yang menarik, Profesor Cipta ya. Angkanya fantastis, 300T, tapi ini kok akhirnya semakin meredup dan hampir menguap. Ini sekarang saya baca di media sosial udah nggak seberapa ramai dibahas. Ini berbeda dengan kasus yang dihadapi Sri Mulyani beberapa tahun yang lalu ketika Senturi ya. Waktu itu hanya 6 triliun. Hebohnya senegara. Itu DPR bikin pansus, ya, bikin segala macam sampai akhirnya Sri Mulyani terlempar ke IMF. Nah, ini sekarang media sosial aja yang sempat ramai beberapa hari yang lalu ya, tagar mundur, Sri Mulyani mundur, tapi setelah itu ya udah menguap begitu. DPR diam. Ya, yang aneh biar ajaib ya itu DPR sendiri. Kita juga geleng-geleng kepala, nggak ada suara sama sekali. Ya. Ini, aduh, kolusi atau gimana? Walau-walau, bagaimana DPR ini wakil-wakil rakyat kita itu? Ya, nggak ada yang langsung menteriak. Ya, kita jangan mencurigai si anu. Minimal kita minta supaya cepat diperiksa secara amat serius. Minimal dipanggil DPR lah, dimintai keterangan. Ya, Enggak juga. Ya, minimal 2 orang petinggi ini, 2 orang yang pertama kali melempar bola ini, pertama dan kedua yaitu Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani. Minimal itu yang 2 orang dipanggil secepatnya, dan satu lagi harus dipanggil juga KPK. Kenapa KPK juga diam gitu loh? Nah, kita nggak tahu. PPATK juga, tapi nggak ada sama sekali. Ini ibaratnya basa-basi aja kagak gitu, Pak. Iya. Ini serius. Kalau saya minta supaya Presiden Jokowi juga bersuara, jangan diam saja. Ini luar biasa. Ini uang rakyat, 300 triliun. Bukan uang siapa-siapa, uang rakyat yang lipat oleh berbagai pihak pasti gitu ya. Ini pasti ada unsur, bukan ada, pasti terdapat unsur corruption. Ya. Uang rakyat, padahal situasi kerakyatan kita pada saat ini makin turun, makin miskin. Nah, ini sepertinya dikoreksi lagi ya, diklarifikasi oleh Kementerian Keuangan dan PPATK. Transaksi janggal tersebut diduga dalam kegiatan kepabeanan, cukai, dan perpajakan dalam ruang lingkup tugas Kementerian Keuangan yang tidak terkait penyelenggara negara. Nggak dijelasin juga maksudnya apa nih, harusnya dijelasin ini ya. Iya. Jadi 2 yang memang kita juga sudah lama, rakyat Indonesia sudah lama bagaimana instansi bea cukai dan pajak gitu ya. Sekarang difokuskannya ke sana gitu loh. Oke, fokus ke sana itu kok kalau memang yang quote unquote yang melakukan ini adalah bea cukai dan pajak, dua-duanya kan di bawah Kementerian Keuangan. Cepatlah ya Sri Mulyani perintahkan kepada pihak-pihak yang terkait di Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan secepatnya ya. Yang kita heran juga kok Menteri Keuangan mengatakan instansi hukum mana yang memerlukan klarifikasi kasus ini, silakan kontak Kementerian Keuangan. Lu jangan begitu dong. Jadi artinya kalau Kejaksaan Agung kepengen tahu, silakan kontak kami. Kalau misalnya kepolisian kepengen tahu, silakan kontak kami. Ya nggak bisa begitu dong. Mesti Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Ibu Sri Mulyani proaktif, cepat, proaktif ya,
melakukan itu. Tapi ini ya juga aneh juga, Profesor Cipta, jika kemudian pengungkapan kasus ini diserahkan ke Kementerian Keuangan sendiri. Ini kan kayak jeruk makan Oh, jeruk. nggak bisa. Ya, nggak bisa. Walaupun pajak dan bea cukai memang itu di bawah Kementerian Keuangan. Tapi kalau sendiri yang menggebrak, yang investigasi sampai kiamat nggak bisa. Karena itu kan menyangkut 100 lebih transaksi. Begitu banyak. Mau dicari transaksi untuk apa, siapa yang melakukan transaksi, untuk apa, gitu. Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Dan proses pengungkapan kasus ini harusnya terbuka untuk publik gitu ya. Publik bisa Iya, memantau gitu. Seperti kasus Sambo begitu ya, dipantau atau publik. Ini semakin gak jelas ini sekarang. Dikoreksi malah diralat bahwa itu bukan korupsi, dan setelah itu semakin kesininya semakin meredup beritanya. ya, itu yang paling fatal, yang mengatakan ini bukan korupsi, ini adalah bentuk pencucian uang. Ini fatal sekali, seolah-olah ingin membersihkan gitu. Ini bukan tindakan korupsi, nggak bisa, nggak bisa. Saya sudah katakan berdasarkan begitu banyak textbook yang saya baca itu, pencucian uang dan korupsi itu closely interlinked. Ya kelanjutannya lah ya, karena kan dari Ya, hasil korupsi itu kemudian diputer lah duitnya ya, iya, dicuci. diputer sampai ke luar negeri, bank luar negeri, macam-macam yang kita baca gitu ya. Ya, Jadi samanya. Nah ya ini sorotan yang hebatnya lagi, seruan kepada Sri Mulyani agar mundur. Ada kasus pajak ini mulai dari Rafael, kemudian kasus 300T sampai kasus rangkap jabatan. Ini bukan rangkap jabatan lagi, apa namanya, udah 30 jabatan begitu ya diemban oleh Sri Mulyani. Nah ini Jokowi nyaris tak bersuara. Ada apa nih ya, Prof? ya, karena selama ini Ibu Sri Mulyani ini eh, keburu dapat stempel salah satu Menteri Keuangan paling hebat di dunia, paling hebat ya, ya, salah satu Menteri Keuangan. Sehingga Pak Jokowi, Presiden Jokowi juga senyum-senyum, dianggap luar biasa ini. Waktu itu sudah ada berita juga, ya, ada kemungkinan Sri Mulyani akan maju, ya, jadi calon presiden, ada kemungkinan. Walaupun menurut saya ini sejauh-jauh gitu ya. Jadi selama ini memang stempelnya Sri Mulyani ini menteri, salah satu menteri yang paling hebat di Republik Indonesia dan diakui juga oleh seluruh dunia. Nah, setelah bom ini meledak, ya, jadi saya kira pihak-pihak tertentu juga terkejut luar biasa. Wah, Selain menteri terbaik, Prof, tapi kan kita tahu ini utang Indonesia membengkak sedemikian rupa, itu kan pasti peran Menteri Keuangan juga. Jangan-jangan ini ada pemburu rente yang diuntungkan sehingga ya akan dirugikan kalau Sri Mulyaninya mundur. ya kalau soal utang itu sudah banyak sekali yang mengejar. Ini gimana utang? Seperti siapa tuh ya? RR, Rizal Ramli, macam-macam. Jawaban Bunganya lebih gede katanya kan. Nah ini. ya, jawaban Sri Mulyani selalu seperti fotokopi sama. Jangan khawatir, Pak Rahma. Utang kita dikelola secara transparan. Utang kita untuk membiayai pembangunan infrastruktur terutama. Ya, terbuka utang kita. Silakan. Jawaban Ibu Sri selalu saya lihat. Ya. Clipping saya sudah 20 halaman, 30 halaman. Sejak dulu gitu. Nggak usah khawatir. Sekarang sudah mendekati 800 triliun saya kira utang kita gitu ya. Terus tambah lagi bom yang luar biasa ini 300T. Ya ini saya baca ada juga yang komentar, Komisi 3 DPR ini ya bingung. Apa dia bilang? Pimpinan Komisi 3 DPR Sahroni ini ya bingung, angka 300T di Kementerian Keuangan tiba-tiba clear. Iya, ini kok tiba-tiba jumlah yang seperti itu, padahal untuk 6 triliun Senturi butuh pansus segala macam itu, dan nggak Iya, juga ya gitu ya. iya. Ini saya bacakan juga, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menyoroti temuan transaksi 300T di Kementerian Keuangan yang ternyata bukan korupsi pegawai. Sahroni bingung mengapa isu tersebut tiba-tiba selesai dengan kesimpulan yang dianggap cepat gitu ya. Ini publik sudah terlanjur dibuat bingung oleh banyaknya narasi yang beredar. Jadi saya minta temuan ini tolong benar-benar diusut tuntas. Ya salah satunya DPR dong bikin pansus ya Pak ya. Ya kalau Iya. cuma menyorotin saja DPR, sama aja DPR sama saya atau Profesor Cipta ya, cuma bisa menyorotin. Maksudnya Pak Syaroni gedor pintu DPR kan beliau anggota DPR.
Gedor Pimpinan loh. Pak, pimpinan Komisi 3 Oh, ya, jangan pimpinan hanya Komisi 3. menyoroti. Iya, Bikin iya, pansus seharusnya, ini bukan main-main jumlahnya ya, apalagi iya, dulu Senturi saja seperti itu ramenya, 6 triliun, 6,9 triliun ya dulu ya. iya, iya. Nah ini 300 T, berapa kali lipat gak tahu deh ya. Iya, Ya, iya. kalau apapun kalau sudah clear, para pemangku kepentingan punya tanggung jawab untuk buka kasus ini seterang-terangnya kepada publik. Kok bisa isunya tiba-tiba clear dan disimpulkan secepat itu, ujar Sahroni. Clear itu mungkin yang tadi itu. Yang bukan Ini korupsi. bukan korupsi, Pak. Ini pencucian uang, dianggap sudah clear. Ya. Hmm. Menurut Sahroni, dengan akhirnya isu ini ada penilaian di masyarakat seolah-olah kasus dihentikan. Ia juga menilai kasus ini bisa saja sebagai fitnah akibat data yang tidak akurat. Ya, jadi tapi ini kan sudah dikonfirmasi oleh PPATK loh ini sebenarnya kan ya. Sebelumnya PPATK sudah mengkonfirmasi, Ya, jadi ini bukan ya, hanya sekedar fitnah dari atau yang dihembuskan oleh Mahfud MD, sudah dikonfirmasi oleh PPATK yang tentunya punya data ya, Prof. iya, iya. PPATK paling tahu saya kira. Kan transaksi keuangan semua lewat PPATK gitu ya. Nah ini kita ya semua dibuat bingung, semua dibuat bingung. Coba saja lah kita lihat lah. Ini kan sudah banyak pihak yang gedor, banyak Nah, ini orang. lucu nih. Saya lanjutkan bacanya. Legislator Nasdem Ahmad Saroni ini juga meminta publik tetap aktif memantau perkembangan dugaan kasus R300T. Bukan publik yang memantau, DPR ini tugas pengawasannya ini. Gemes ini Iya, baca beritanya nih, Pak. iya, Namun dia memberikan catatan bahwa publik juga tidak boleh berspekulasi terlalu liar yang berujung pada timbulnya fitnah. Itu sebabnya dibutuhkan instansi yang punya wewenang. Kalau publik nggak punya wewenang ya, Prof iya, ya. iya. Kalau Nanti kita publik, nanti kita ngomong dianggap fitnah lagi begitu. Ini ya nggak kan karuan kadang-kadang itu. kita nggak Iya, bisa mengakses data-data, pasti kita hanya bisa berspekulasi. Yang bisa iya, mengklarifikasi, mengecek data-data ya DPR, PPATK, KPK, dan iya. kejaksaan yang Kita mempunyai. bukan memfitnah, kita hanya mendesak supaya kasus ini betul-betul dibuka secara terang benderang. Nggak boleh ditutupi, sebab ini menyangkut uang yang raksasa dan uang itu milik kita, milik Profesor Cipta Lesmana, milik Mbak Rahma Sita, semua gitu. Milik rakyat nih uang kita. Ingat, ingat ya itu. Nah, Pak Jokowi mengatakan beliau sangat kesal sekali. Kenapa impor makin meningkat? Kenapa pakaian tentara diimpor, peluru diimpor, sepatu tentara diimpor, itu kan menghabiskan menghabiskan uang rakyat. Betul. Apa dikatakan oleh Pak Jokowi? Betul. Nah, sekarang 300 T ini uang rakyat juga, bukan uang siapa-siapa, uang rakyat yang mungkin disalahgunakan. Ya, Ya, supaya nggak dituding fitnah, makanya harus dibuka, dijelaskan sejelasnya kepada seluruh rakyat Indonesia pemilik dana 300 triliun. Titik. iya. Dan ini sebenarnya sudah dikoreksi juga, udah diralat juga oleh Kepala PPATK, Pak ya. Kan sebenarnya Kepala PPATK lah juga yang mengkonfirmasi atau membenarkan pernyataan Mahfud MD. Namun ini akhirnya dikoreksi juga ya. Ini Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi yang sebelumnya disebut 300 triliun di Kementerian Keuangan bukan dari korupsi oknum pegawai. Ivan mengatakan angka Ulang, 300. Mbak Rama. Ulang. Oke, transaksi yang sebelumnya disebut 300 triliun di Kementerian Keuangan bukan dari korupsi Ya, oknum pegawai. Ivan mengatakan angka 300 triliun itu merupakan dari kasus tindak pidana asal yang ditangani Kementerian Keuangan. Maksudnya apa? Nggak ngerti saya nih. Perlu saya sampaikan bahwa seperti yang teman-teman pahami, Kementerian Keuangan adalah salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sehingga dengan demikian setiap kasus yang terkait dengan kepabeanan maupun kasus yang terkait dengan perpajakan kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar yang kemarin kita sebut dengan 300 triliun, ujar Ivan dalam konversi pers. Ini saya ambil dari Detik News. Ya kemarin nggak ngomong kayak gitu ya waktu membenarkan PPA, membenarkan Mahfud MD. Ini baru kemarin konversinya ya. Selasa. ya PPATK juga berubah-ubah pernyataannya, berubah-ubah. Ya. Luar biasa ini rupanya ya.
karena pada pernyataan pertama PPATK tidak menyebutkan ini bukan hasil korupsi, PPATK Ya, menyebutkan ada transaksi janggal gitu ya, ganjil, ya. janggal sebesar. Pertanyaannya, kenapa pernyataan PPATK berubah-ubah? Walau alam, tanyakanlah kepada Pak Ivan, kok berubah-ubah pernyataannya gitu. Ya, ya, Nah ya, inilah Pak Rama ya. Ya kita juga nggak bisa apa-apa ya. Kita hanya mengangkat isu ini, kita menghimbau kepada semua instansi bahwa ini uang 300 T ini milik rakyat. Oleh karena itu harus dikelirkan, harus diselesaikan masalah ini. Jangan hanya mengatakan ini bukan korupsi, tenang saja. Ini cuma money laundering, selesai, selesai. Ya, enggak bisa. Dan memang juga kita mesti fair juga, ini bukan hanya kerjanya Kementerian Keuangan, berbagai pihak yang terkait, Kementerian Keuangan, KPK, PPATK, Kejaksaan Agung, semua itu harus dilibatkan. Dan secepatnya melakukan investigasi, memberikan keterangan yang sekelirnya kepada siapa? Kepada rakyat kita, pemilik dana 300 triliun. Titik. Nah, ya, ini ada berita menarik lagi nih, Prof. Saya bacakan ya, Prof. Ini saya ambil dari CNBC. CNBC ini. Oh, ini tapi ini berita 14 Februari 2023 ya. Bahwa ini Sri Mulyani, bos PPATK curhat ke DPR, anggaran 23M diblokir Sri Mulyani, begitu ya. Jadi, nah ada lagi itu. Tapi ini berita tanggal 14 Februari sih. Nah, tetapi memang kalau Sri Mulyaninya yang menangani sendiri, ya memang harus, yang memang berat, harusnya nggak bisa, ya. Independen begitu kan ya? Iya, Ya, iya. ini. Nah, ini PPATK sendiri juga dipertanyakan ya, Prof ya? Kenapa? Ya karena tadi itu berubah-ubah dan sepertinya semuanya Iya, kayak takut gitu. Bahkan iya, Mahfud MD aja ngeper ini kan. iya. Ya. Jadi kalau menurut PPATK ini bukan kasus korupsi tapi akumulasi dari dana yang tersimpan dari tindak pidana korupsi asal itu ya. Ya itu aneh lagi, akumulasi dari tindakan korupsi sebelumnya. Korupsi juga. Nah, ini ya dana ya itu bukan pencucian uang tapi jadi yang pertama itu dikatakan janggal. Kemudian dikoreksi sebagai pencucian uang dan yang terakhir dikatakan oleh PPATK itu bukan pencucian uang tapi Habis akumulasi aliran dana Kementerian Keuangan. Begitu. akumulasi dari aliran dana Kementerian Keuangan. Nah, jadi akumulasi ya pokoknya dibikin bingung lah, makanya harusnya DPR ini sebenarnya ya. Tapi Iya, sayangnya DPR ini udah kayak mobil SMK ya Pak Goib. iya, iya, iya. Coba kita lihat lah ya. Ya. Setelah Nah, di pressure sama berbagai pihak itu, masa DPR ini seperti diam terus, diam terus, diam terus ya. Saya tapi nggak ngerti. dari awal DPR itu emang nggak bergeming Pak. Kasus Sambo aja juga cuman sekali kan yang manggil siapa itu dulu Kapolri. Iya, Setelah iya, itu juga, iya. karena kemudian bergulir ya kasus Sambo ya. Ini Kasus Sambo bergulir karena digebuk, dihajar terus oleh masyarakat luas. ya. Sehingga pihak-pihak yang mencoba menutupi tidak berdaya lagi. Bongkar habis borok-boroknya kasus Sambo dan sekitarnya itu. Ya kita berharap bahwa kekuatan pressure dari masyarakat luas ini juga akhirnya akan menjebol upaya-upaya menutupi apa yang terjadi dengan misteri 300 triliun ini. Iya, iya. Ini banyak berita-berita menyoroti mengapa isu ini reda dengan begitu cepatnya setelah boom ya. Benar-benar viral tapi kemudian tep, gitu langsung kiep gitu ya Pak ya, langsung ini. Iya. Ya, ini sorotan ke Kementerian Keuangan ini saya ambil dari Detik lagi ya. Sorotan ke Kementerian Keuangan muncul lagi. Temanya masih sama, ya ini soal gaya hidup mewah pegawai pajak dan juga kemudian muncul Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Mahfud MD membawa kabar bahwa dia mendapat informasi dari PPATK ada transaksi janggal senilai 300 triliun ya. Tentu saja informasi bikin heboh sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Mahfud mengadakan jumpa pers bareng. Ya. Mahfud kemudian menjelaskan angka 300T itu adalah angka dugaan tindak pidana pencucian uang. Meski begitu pencucian uang. Iya, pencucian uang menurut Mahfud ya diralat tadi itu.
Meski begitu, pada saat itu Sri Mulyani mengaku masih belum mengerti bagaimana angka 300 triliun itu bisa terbilang. Dia mendorong PPATK mengungkap ke publik, begitu ya. Tapi ini benar-benar anti klimaks, sampainya ya sudah selesai begitu. Pak Prof Cipta, apakah kasus ini akan selesai? Karena kalau kita lihat Sambo kan terus bergulir ya Pak ya, berkat dorongan dari publik, dan juga memang mungkin ada perang bintang atau perang internal kepentingan sendiri di internal Polri ya, sehingga ini kayak sambung begitu. Tapi kalau kasus ini kayaknya ya udah begitu ya, Prof. Ini prospek kasus ini bagaimana? Enggak, saya nggak percaya. Saya tidak percaya. Tetap lambat atau cepat akan terbuka, akan meledak juga. Saya nggak percaya ada pihak tertentu yang bisa menutupi serapat-rapatnya. Nggak percaya saya. Ya, memang it takes time, sedikit waktu gitu ya. Tapi bahwa ini akan dibekap terus, nggak percaya saya. Ya, kita tunggulah waktunya. Soalnya begini Prof Cipta ya, kalau kasus Sambo itu kan kasusnya menarik karena ada kata perselingkuhan, pelecehan seksual, pembunuhan dan lain-lain. Sehingga itu diungkap. Tapi kasus dugaan aliran dana triliunan juga nggak pernah terungkap loh di kasus Sambo. PPATK juga mengeluarkan statement yang sama bahwa aliran triliun-triliun itu merupakan akumulasi dana begitu, sama. Dan ini tampaknya kalau urusan aliran dana ini nggak bakal terungkap. Beda dengan kasus pembunuhan, pelecehan seksual dan lain-lain. Atau penganiayaan seperti David gitu. Kalau urusan duit kita itu cepat, gitu Pak. Karena banyak yang vested interest ya. Ya, saya tetap sedikit beda pendapat dengan Mbak Rahma. Menurut saya kita tunggu sebentar. Ini media kan terus jalan terus media ini, dan orang-orang pintar juga ngomong terus. Nah, saya kira nanti banyak pihak yang ikut nyemplung, ikut gebrak. Tapi masa Sri Mulyani nggak gerak sih lama-lama. Tapi nggak ada respon kayaknya apa ya, terus ya, yang mulai dari rangkap jabatan dan lain sebagainya, kayaknya sekarang kalau saya Erick Thohir sudah mengatakan rangkap jabatan itu biasa, memang dia dapat jabatan baru nggak tentu dapat gaji. Banyak jabatan itu nggak digaji, katanya saya nggak tahu. Itu Erick Thohir sudah langsung buka suara bahwa seseorang merangkap jabatan, 2 jabatan, 3 jabatan itu biasa, karena Erick Thohir juga merangkap banyak jabatan. Nah, apakah gajinya dirangkap-rangkap? Walau saya nggak tahu juga gitu loh. ada Tapi transparansi juga ya, apalagi kalau rangkapnya sampai 30 ya Pak. nah, ini yang misterius sekali, karena orang itu sangat begitu hebat ya. Semua jabatan kasih Ibu Sri, kasih Ibu Sri. Nah, sekarang baru meledak ini. Ini bagaimana gitu ya? Dalam ilmu manajemen dikatakan ya, kemampuan kita mengontrol itu ada batasnya. Span of control siapapun, orang yang begitu mana pintar pun ada batasnya. Kita nggak bisa mengontrol begitu banyak orang, begitu banyak pekerjaan dari banyak orang, nggak bisa. Span of control tidak akan efektif hasilnya. Ya baik, terima kasih nih Profesor Cipta ya, karena yang pasti rakyat terus mengawal ini ya, karena memang kalau urusan duit ini memang kan kata orang duit itu nggak bunyi gitu ya, jadi nggak ketahuan, disembunyiin nggak bunyi ya. Ya ini tapi semoga tetap bunyi ini ya, karena kalau saya percaya tetap akan bunyi, tetap percaya saya. Ya. Terima kasih Profesor Cipta, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen di YouTube channel Realita TV. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Ya.